Shalom, selamat malam teman-teman muda. Kembali lagi bersama kami di Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Malam hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan yang menurut saya pribadi itu cukup prinsip untuk kita kupas. Dan malam hari ini tentu saya nggak sendiri karena di sebelah kiri saya sudah ada bintang tamu yang akan menemani perbincangan kita beberapa waktu ke depan. Langsung saja kita berkenalan dengan jeng jeng jeng. Oke, hai sobat muda. Mungkin ini perdana banget dan kamu tahu perasaan saya kenapa? Gimana Sekarang tuh, nih, aduh, campur lah. Ada deg-degan, tahu ini ya sesuatu hal yang luar biasa ya, diundang di Boom. Ya lupa, nama saya Murni, nama panggilannya. Tapi kalau nama lengkapnya itu Murni Yani Lase. Jadi kalau ada marga Lase tuh salam ya bro. Salam untuk teman-teman Lase yang dimanapun kalian berada saat ini. Jadi cuma itu aja Kak, perkenalan lebih lagi dong. Terus apa lagi? Mungkin status, tingkat atau bagaimana gitu. Status ya pastinya masih single lah, nggak mungkin udah menikah kan. Apa? Oh status ya saya semester 3 sekarang atau semester 3 tingkat 3 semester 6. Nah gitu. Ya tingkat 3 guys. Wah, kenapa dengan tingkat 3 nih? Teman-teman tahu nggak di STT itu kakak-kakak yang udah tingkat 3 itu udah bisa udah bisa pacaran. Jadi laporan. Kak Murni statusnya gimana nih sekarang? Puji Tuhan sampai saat ini ya masih single. Masih single. Belum waktunya. Okay. Udah waktunya bagi STT tapi bagi saya masih belum. Oke, guys, sesuai dengan hal yang disampaikan oleh Kak Murni tadi, malam hari ini kita akan membahas satu tema. Selibat itu pilihan atau karunia. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas selibat karena bintang tamu kita saat ini sedang panas-panasnya membahas atau mempelajari tentang materi selibat, dan kita akan mengupas sejauh mana pengetahuan Kak Murni tentang selibat. Oke, Kak Murni, kalau kita cerita tentang selibat nih ya, jujur aku sebelum masuk ke sini aku nggak tahu apa sih itu selibat. Iya, jadi mungkin teman-teman di luar sana juga bingung tentang apa sih itu selibat seperti itu. Jadi mungkin Kak Murni bisa jelaskan apa itu selibat gitu. Iya, sejauh ini sih ya juga waktu sebelum ke sini memang sih samar-samar tentang selibat itu. Nah, kalau yang sejauh ini yang saya tahu, selibat itu adalah orang yang memiliki kemampuan khusus dalam mengelola skillnya atau perasaannya, penguasaan dirinya itu mencakup semuanya, tapi tertuju untuk Tuhan seperti itu, untuk melayani Tuhan, dan dia tidak menikah, tidak berhubungan seksual pastinya lah ya. Tapi bukan berdasarkan faktor, maksudnya ada alasan seperti itu kan, kenapa saya tidak mau menikah karena nggak ada jodoh saya sampai hari ini dulu, terus saya lagi mau meniti karir, tidak, tapi dia lebih khusus waktu untuk Tuhan, melayani Tuhan, fokus semua, segala pikiran, jiwa dan segala tindakannya untuk Tuhan lah. Ya seperti itu, melayani Tuhan. Kata kakak, selibat itu kita menghususkan diri kita untuk melakukan pelayanan terhadap Tuhan nih kan Kak. Terus bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang ya dia hidupnya melayani Tuhan, tapi dia memilih untuk menikah hanya karena tunggu dulu aku mau meniti karirku dulu, atau tunggu dulu aku sempat kecewa dengan cinta, tapi ya statusnya melayani Tuhan. Itu bagaimana pendapat kakak? Itu sebenarnya seperti ini. Pada dasarnya dan pada umumnya ya, orang yang tidak menikah itu kita kenal juga sebagai lajang kan, lajang. Nah, berbicara tentang lajang itu ada beberapa faktor kenapa bisa lajang, ada alasannya. Contoh, seperti apa itu? Faktornya karena usianya udah tua, menurutnya nggak mungkin lagi saya nikah seperti itu kan. Terus ada alasannya karena fokus tadi pada karir. Nah terus dia mungkin masih nunda-nunda gitu. Nah sedangkan yang tadi juga yang kamu tanyakan itu menurut saya
tidak masalah juga sih untuk menikah, tapi maksudnya khusus selibat ini adalah dia sama sekali tidak menikah dan waktunya itu fokusnya itu hanya untuk melayani Tuhan, nggak tapi bukan berarti dia nggak normal nah, seperti itu, tapi dia tanpa pasangan gitu. Nah seperti itu tuh yang kakak bilang tadi tuh, dia selibat tapi dia tetap normal. Iya sih, banyak orang-orang di saat ini yang memilih untuk tidak menikah ya karena tadi beberapa faktor itu. Dia lagi fokus untuk karir, lagi fokus untuk banyak hal lah. Tapi pertanyaannya, kalau orang-orang normal, kalau secara biologisnya, setiap manusia itu pasti memiliki rasa atau memiliki hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang ya benar. Dan bagaimana dengan selibat, Kak? Ya benar. Nah, yang tadi saya katakan, kalau misalnya karena didasarkan pada faktor tadi, nah itu tujuan ke depan akan bisa tertunda itu selibatnya. Maksudnya gini, ada yang begini nih, udah bilang saya selibat, bahkan ada kasus yang bilang saya selibat. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang datang tanpa ada kata lagi langsung mau menikah. Nah iya banyak. Tapi maksudnya selibat ini tadi tuh yang saya katakan, kemampuan khusus pastinya dari Tuhan. Nah dia normal, tapi dia mampu mengelola rasa cemburunya. Orang lain punya pasangan. Nah tapi dia bisa membatasi dirinya seperti itu, dia menguasai dirinya. Nah seperti berarti itu. Berarti lebih kalau orang-orang yang memilih untuk selibat itu memang sudah dikaruniakan Tuhan penguasaan diri lah ya, Kak. Ada kemampuan khusus lah di situ, karunia. Nah kan tadi saya katakan selibat itu berdasarkan karunia sebenarnya. Nah sesuai dengan tema kita malam hari ini nih, Kak, menurut Kakak sendiri selibat itu karunia atau pilihan sih? Oh iya benar. Kalau selibat itu adalah karunia pastinya, karena tanpa karunia itu akan kedepannya melenceng seperti itu. Maksudnya beda motivasi itu dia nggak bisa lagi melanjutkan keinginannya itu. Nah tapi bukan berarti juga bukan pilihan, bisa juga pilihan. Contoh nih, ada komitmennya mau benar-benar fokus untuk Tuhan, melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Tapi dengan seiring berjalan itu dia meminta kepada Tuhan, meminta karunia itu, dan pastinya Tuhan memberikan seperti itu. Aku juga pernah dengar sih, Kak, ini kasusnya gini. Kalau ada beberapa orang yang di awal dia bilang aku mau jadi selibat, aku mau selibat, tapi memang dia nggak punya panggilan untuk untuk jadi selibat itu. Namun pada akhirnya dia berhasil sih menjadi seorang selibat. Menurut Kakak itu apakah itu karunia daripada Tuhan atau bagaimana sih itu? Karena dari awalnya itu dia memilih selibat hanya karena aku kecewa dengan orang-orang di sekitarku, aku kecewa dengan cintaku yang udah berkali-kali gagal, mending aku selibat, aku mending melayani Tuhan aja. Itu gimana, Kak? Sebenarnya sih jadi selibat itu nggak mudah, bener nggak mudah. Nah kemudian tentang pertanyaan itu, pertama kalau misalnya selibat itu, pertama tadi tuh jawabannya adalah karena pada dasarnya dia dilandasinya dengan faktor alasannya kenapa dia jadi selibat. Karena tadi itu kan karena ada trauma berpacaran, trauma menikah, trauma perceraian itu. Nah kemudian tiba-tiba dia akhirnya jadi selibat. Nah kita masih belum tahu sih ujungnya selibat itu. Kan selibat itu ya dari awal sampai akhirnya itu akhir hidupnya. Oh berarti bukan setengah-setengah. Selibat itu enggak cuma berhenti ketika
dia bisa melayani. Seperti berarti kita harus memperhatikan nanti sampai dia akhir hidupnya. Seperti itu. Tapi nih Kak, kalau kita bilang selibat itu ya, kita memilih selibat karena kita mau fokus tuh untuk benar-benar melayani Tuhan tanpa kita memikirkan keluarga, tanpa kita memikirkan istri, suami, sanak, saudara, siapapun itu. Tapi bagaimana dengan kasus yang dia memilih selibat tapi dia mengadopsi anak? Bukankah hal tersebut justru ketika dia selibat, dia adopsi anak, ya fokusnya jadi terbagi, dia sama aja kan, dia harus ngurus anak seperti itu. Itu bagaimana Kak? Oh iya, gimana ya? Kalau tergantung dulu dia anaknya di bareng sama dia nggak ya gitu ya. Saya juga kurang, karena mungkin ini ya sobat muda di rumah atau dimanapun, saya juga bukan selibat gitu kan. Jadi nggak terlalu tahu dong gimana nanti ya ke depan. Ini cuma sekedar apa namanya ya, waktu sudah dipelajari kan, sudah saya tahu lah beberapa. Bukan berarti saya kesaksian udah pernah jadi selibat, enggak lah. Oh jadi Kakak ke depannya. Aduh masih mau ini nih. Ini masih jatuh cinta ini. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan itu contoh, saya juga ya benar-benar itu bisa juga sih. Kenapa Ter? Sedikit ngangkat sih Kak. Iya, ya lucu juga sih selibat tapi mengadopsi anak. Tapi kan kalau misalnya dia itu bentuk pelayanannya untuk Tuhan, kenapa? Bukan berarti kan mengadopsi anak harus tinggal bersama dia, tinggal berdua dengan anak itu. Mungkin dititip atau di mana atau dibawanya ke pelayanan bisa juga sambil bareng-bareng. Nah, saya kasih contoh deh dari dasar Alkitab, maksudnya dalam pandangan Alkitab ya. Itu ada tokoh Paulus tuh. Paulus itu sejak dia mengenal Tuhan Yesus, dia itu langsung menurut saya ada karunianya langsungnya. Karena pada 1 Korintus pasal 7 tuh berbicara tentang perkawinan, tapi di dalamnya itu dia mengatakan ada sesuatu yang dikatakan di ayat 6 atau ayat 6 sampai yang ke-9 itu cerita bagaimana dia katakan baiklah orang seperti aku. Maksudnya baiknya orang meneladani aku loh. Teladannya banyak, tapi salah satunya itu dia bisa tidak menikah sampai akhir hidupnya. Berarti dia selibat, tapi fokus untuk Tuhan seperti itu. Nah, tanpa dibebani juga yang lain, dia juga ini kok memperhatikan orang lain seperti itu. Nah, dengan begitu jadi tapi Paulus, saya juga salut sama Paulus ini. Dia kan di jemaat Korintus kan. Nah, awalnya latar belakangnya di jemaat Korintus itu tentang bahaya percabulan tuh. Nah, dia katakan kamu boleh menikah dan kamu juga alangkah baiknya kalau tidak menikah. Tapi dia selalu kembalikan pada latar belakang itu. Tapi karena bahaya percabulan itu, saya selalu kembalikan pada kalian. Karena selibat itu didasarkan pada karunia. Nah, Tuhan dikatakan Tuhan memberikan karunia masing-masing kepada yang lain. Berarti itu tidak mudah loh jadi selibat. Jadi Paulus memberikan saran, nasihat, tapi selalu dia kembalikan pada karunia yang diberikan Allah dan kemauan orang lain juga, orang itu juga seperti itu. Tapi bukan berarti dia melarang dan memaksa. Enggak ada seperti itu. Berarti pada intinya nih Kak, enggak semua orang bisa untuk menjadi selibat ya Kak. Iya. Terus menurut Kakak apa sih yang menjadi kelemahannya apa ya bahasanya? Apa sih yang menjadi dampak hal-hal positif yang kita lihat dari selibat atau yang negatifnya atau yang tidak enaknya jadi selibat gitu loh Kak? Iya benar-benar. Nah, pertama yang harus kita tahu bahwa selibat itu gimana ya? Ya pastinya bebas lah. Bebasnya ini bukan apa ya? Tapi dalam hal pikiran dulu, fokus pikiran. Kalau kita berkeluarga pasti terbagi dong, suamiku, anakku, keluargaku, kemana ke depannya kehidupan mereka. Nah, sedangkan kita yang selibat itu untuk bukan mengatakan egois sih, tapi untuk kita dulu. Maksudnya bagaimana ke depannya kita itu untuk terus lagi melayani Tuhan. Yang itu bagusnya lagi kayak si Paulus tuh, dia misioner.
Jadi nggak ada penghalang-penghalangnya untuk kemana-mana. Nah, tapi kalau misalnya juga ada juga yang pernah mengatakan, terus kalau selibat itu kan nggak menikah, terus yang ngurus dia pas tua gimana? Nah, itu bagaimana, Kak? Nah itu dia. Karena tadi kemampuan khusus, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, dan mereka tahu dan mampu mengelola itu. Para selibat itu hebatnya selibat karena karunia tadi itu. Menurut Kakak, dengan rumitnya atau banyaknya lika-liku selibat ini, ada nggak sih orang-orang yang sudah memilih pada awalnya dia memilih untuk selibat, namun pada akhirnya dia jatuh? Ada nggak sih? Ada hal-hal banyak. seperti itu? Banyak. Saya kasih contoh kasus. Ada yang pernah saya baca buku Catherine von Bora. Itu kan istri Martin Luther. Oh ya. Nah, istri Martin Luther ini pada dasarnya kan, saya lihat latar belakangnya, dia hidup di biara. Di biara itu kan Katolik nih. Orang-orang yang ya, memilih untuk tidak menikah. orang tidak menikah di sana. Pasti statusnya lajang dan nggak boleh berhubungan seksual. Yes. Nah, kalau dilihat dari biara itu, covernya itu kan baik gitu kan, misalnya di kudus, nggak berbuat dosa. Ternyata di dalam biara itu ada unsur keterpaksaan. Maksudnya itu, Kak? Keterpaksaan ya nggak dari hati mereka. Oh, jadi orang-orang yang masuk ke dalam biara Iya, kebanyakan itu ada faktor-faktor lain. Satu, dorongan orang tua loh, dipaksa, bisa termasuk si Catherine von Bora ini, Catherine von Bora ya, istri Martin Luther. Jadi dengan begitu dia sampai ditolong oleh Martin Luther, keluar menikah dia sama Martin Luther. Oh, berarti sebenarnya selibat itu adalah sebuah perjuangan ya, Kak? Ya, perjuangan pasti ya. Ya benar. Iya, aku juga gimana ya, aduh, kalau kita bayangkan pada diri kita sendiri saja, bisa nggak ya, karena keinginan nafsu itu besar banget loh. Si daging loh. Iya, biologis loh manusia. Wah, ternyata orang-orang hebat yang bisa jadi selibat menurutku. Oke, Kak Murni, ternyata ada banyak sekali pembahasan-pembahasan yang bisa kita kupas tentang selibat ini. Dan kalau mau bertanya nih, Kak, sebagai seorang hamba Tuhan, apa sih landasan awal kita untuk berbicara tentang selibat ini? Menurut saya ya, kenapa bisa ada kata-kata selibat atau panutan untuk tidak menikah? Ya, kalau pada umumnya mereka mungkin lajang tadi karena faktor-faktor tadi kan. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat dari Alkitab, kalau kita back to the Bible, itu saya lihat lagi, selalu saya kembalikan pada tokoh Paulus. Nah, banyak juga yang mengkaji, saya lihat dari artikel-artikel jurnal di internet kan, itu mereka mengkaji ini perkataan Paulus, pandangan Paulus. Bagaimana tuh, Kak, pandangan? Di situ tadi yang tentang Korintus tadi, tentang di jemaat Korintus pasal 7 sampai selesai. Nah, di situ berbicara tentang perkawinan, yaitu tadi, dan di situ ada hal-hal yang harapan besar Paulus di situ. Alangkah senangnya orang yang tidak menikah. Itu dalam pandangannya, idealnya. Tapi dia tidak melarang orang yang menikah, maunya dia seperti dia. Contoh nih, saya bawa dalam diri saya dulu lah Paulus. Saya bilang samamu, Tere, kamu ini aja deh, jadi kamu gak usah menikah, ini melayani Tuhan aja, kita fokus sama ini deh, sama meniti karir dalam Tuhan, seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa sih Ter, kalau kamu mau menikah ya nggak apa-apa, nggak menghalangi kamu juga untuk melayani Tuhan. Nah itu, jadi orang lain banyak mengkaji itu. Nah terus istilah selibat ini juga mungkin dalam istilah ini dikenal karena ini deh di biara paus dengan para pastor, dengan biarawati, suster. Nah di situ dikatakan selibat karena karena arti pada dasarnya arti selibat itu tidak menikah.
Nah, kenapa tadi saya katakan juga bahwa selibat itu orang yang memiliki kemampuan khusus, yaitu karunia pasti. Nah, seperti itu. Jadi nih Kak, udah beberapa menit ke depan nggak terasa ya, udah cukup panjang kita berbincang-bincang tentang selibat nih. Sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini, closing statement dari Kakak untuk teman-teman muda di luar sana yang tentang selibat apa tuh Kak? Iya, bisa lah saya katakan kesimpulannya lah ya. Oke, kesimpulan Kak. Oke. Selibat itu pastinya didasarkan pada karunia, karena karunia itu selibat itu tidak mudah untuk dijalani seperti itu. Pastinya pertolongan Tuhan dan kemampuan kita itu, kemampuan yang diberikan Tuhan, bagaimana kita mengelola skill kita itu dalam hal penguasaan diri, secara biologis juga manusia. Nah, tapi bisa juga pilihan. Kenapa saya katakan dengan pilihan? Karena pada dasarnya kita juga memiliki komitmen. Nah, apa komitmen kita? Mungkin kita, Tuhan, saya mau fokus untuk melayani Tuhan, mampukan saya. Dan kita terus berdoa, meminta, Tuhan pasti mendengar. Karena Tuhan memberikan yang terbaik dong. Nah, seperti itu. Jadi, sobat muda dimanapun berada, kalau mau selibat, pastinya kita harus mengetahui, kita mengenal diri kita lah ya, kita mengenal diri kita mampu atau tidak. Tapi jangan sampai nantinya kita mau ambil, kita benar-benar mau jadi selibat, ternyata kita mau menikah. Nah, seperti itu. Itu jangan sampai dibilang kayak pendapat Paulus kan, jangan kamu mengatakan kamu mau selibat tapi ujungnya kamu jatuh dalam dosa percabulan. Aduh, parah. Jadi, seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri sih Kak, berbicara tentang selibat ini untuk anak-anak muda di luar sana, mungkin ketika kalian atau ketika kita mau memilih untuk selibat, pertanyakan kembali panggilan untuk menjadi selibat, karena selibat itu sendiri merupakan panggilan dari Tuhan. Benar dan banget. Dalam panggilan itu ada perjuangan berat yang harus kita perjuangkan. Benar. Baik Kak Murni, malam hari ini kita mau berdoa, minta dengan kasih Kakak yang berdoa. Iya, ada pokok doa. Langsung aja Kak. Oke, kita berdoa ya sobat muda dan juga Terian. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini, kesempatan yang besar bagi kami membicarakan tentang selibat Tuhan. Dan secara manusia Tuhan, kami berpikir bahwa itu tidak mudah ya Bapa. Namun dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa itu semua karunia dan panggilan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jika saat ini pun ada teman-teman kami yang mau nantinya atau akhirnya jadi selibat, Tuhan mampukan. Tuhan yang terus memperteguhkan mereka. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dalam kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman muda, nggak terasa ya kita udah di ujung, dan jangan lupa MD YPPI Batu Sesumbaksel bekerja sama dengan STTE akan mengadakan KPS onsite di STTE pada tanggal 14 sampai 17 Juni. Biaya pendaftarannya terbuka 200.000 dan ini terbuka untuk anak-anak muda dimanapun berada. Buat sobat muda di rumah, kalau ingin menggenapi panggilannya, ikuti dulu KPS nantinya bersama dengan kami supaya lebih detail untuk mengenal STTE gitu. Lebih seru guys, seperti itu. Oke teman-teman, nanti link pendaftaran untuk pendaftaran mahasiswa baru STTE kami akan sertakan di bawah ini. Dan kami juga akan sertakan kontak person bagi teman-teman yang membutuhkan konseling pribadi, mungkin kami bisa membantunya. Dan jangan lupa Boom akan tayang pastinya dengan host yang lebih seru lagi dan pembahasannya yang jauh lebih seru. Oke teman-teman muda, sampai jumpa di Boom Bincang Orang-Orang Muda. See you.